pada hari ini dalam rangka kegiatan pameran keliling Museum Aditya Warman. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Wakil Kecamatan Lembah Dumati, yang terhormat Bapak Ibu Dinas Pariwisata Museum Aditya Warman, dan yang terhormat Majelis Guru, staf tata usaha dan staf perpustakaan SDN 01 Arahan Panjang, dan yang Ibu banggakan anak-anak Ibu kelas 4, 5, dan 6. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke acara kita pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kabupaten Solo yang akan dipandu oleh Ibu Febrita Amelia. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohonkan untuk berdiri.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di sini kami sebagai SDN 01 Alahan Panjang sangat berterima kasih sekali kepada Bapak yang sudah mau ikut melaksanakan pameran di sekolah kami, yang mana pada intinya anak-anak kami belum pernah mengenal, belum pernah mungkin secara klasikal ya Pak, mungkin secara individual kita tidak, tetapi secara klasikal yang kami dari sekolah belum pernah mengajak anak untuk pergi ke Museum Aditya. Sejauh ini kami hanya fokus pada Batu Sangkar dan lain-lain sebagainya. Jadi terima kasih sekali kepada penyelenggara yang sudah bersedia memperlihatkan ini bagian-bagian sedikit, walaupun sekecil apapun. Kami di sini baru melihat pertama kali. Mungkin pada dasarnya di sini jangankan anak, saya sendiri sebagai gurunya yang sudah tua baru kali ini melihat benda seperti ini, karena semasa saya kecil belum pernah bertemu dengan alat seperti ini. Jadi terima kasih yang tidak terhenti kami ucapkan dari pihak sekolah. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah ada partisipasi dari pihak museum untuk melaksanakan pameran kali ini. Keinginan kami mungkin tidak sekali ini saja, mungkin untuk masa-masa yang akan datang Bapak berkenan lagi memperagakan pameran kami agar ada terciptanya rasa anak-anak kita mengenal sejarah, karena pada intinya kita tidak pernah dan tidak diharuskan sebagaimana anak-anak ini tidak boleh untuk melupakan sejarah. Jadi terima kasih sekali lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak dari perwakilan kami. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya, sepatah dua patah dari Bapak atau Ibu dari Dinas Pariwisata Museum Aditya Warman. Kepada Bapak atau Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih, ternyata masih semangat ya. Yang pertama yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah. Kantor Wilayah. Terus yang kami hormati ibu-ibu kepala sekolah, ibu-ibu guru maupun ibu-ibu dari wakil wali kelas dari SD Negeri 01 Alahan Panjang, serta yang kami hormati teman-teman dari Museum Aditya Warman Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Seterusnya kepada siswa-siswi SDN 01 Alahan Panjang kelas 4, 5, dan 6 yang kami hormati. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang diberikan kepada Museum Aditya Warman, baik dari awal kami sampai di SDN 01 tadi atau sore kemarin sampai hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena ternyata antusias dari siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6 ini cukup semangat ya Ibu ya. Terima kasih Ibu atas bantuan dari Ibu semua. Di sini
Aditya Warman, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Sri Ramayani, dipanggil Yani. Saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha dari Museum Aditya Warman. Dalam kegiatan pameran kali ini, kami mewakili. Tentunya di sebelah kanan saya ada Bapak Agus. Beliau adalah konservator atau lebih dikenal sebagai orang yang melakukan pemeliharaan koleksi. Apapun koleksi yang ada saat ini adalah beliau dalam pemelihara baik cara membersihkannya maupun segala macam. Lalu yang itu adalah Pak Wandi. Itu adalah operasional kami di bagian seksi penanganan dan edukasi, sedangkan Pak Agus tadi di bagian seksi konservasi dan pengembangan. Lalu di sebelah kanan lagi, di sebelah Pak Agus ada Mega Wibayanti. Beliau adalah tenaga pemandu museum kami. Di museum kami itu ada 2 tenaga pemandu, jadi yang kita bawa 1 orang dan 1 lagi kita standby di museum. Jadi maksud kedatangan kami Pak, izin, ini adalah salah satu kegiatan museum Aditya dari bantuan dana pusat dana DAK fisik melalui daya museum tahun 2025. Sebelumnya tidak pernah dilakukan data museum, tapi ini tidak umum Bapak Ibu, ini tergantung dari anggaran yang menerima dari desa. Jadi alhamdulillah tahun 2002 ini kami mempunyai kesempatan untuk melakukan kembali pameran keliling di 4 lokasi di Sumatera Barat. Salah satunya hari ini di Kabupaten Solok, tepatnya di Kalangan Panjang di SD 01. Lalu ada lagi nanti di SMP Paudatu Janah Payakumbuh. Lalu nanti ada lagi di SDN 32 Tanjung Bonai di Togo, Tangerang. Dan untuk yang pertama kita belum survei karena rencana awal ini yang pertama pameran kedua akan kami adakan di Pasaman itu dalam memperingati hari jadi Kabupaten Pasaman. Namun karena persiapan yang belum rampung atau belum selesai, jadi kami belum sempat atau belum siap untuk bergabung di hari jadi Kabupaten Pasaman. Jadi untuk di Kabupaten Pasaman kita belum mendapatkan skornya. Baru akan dilakukan survei itu insya Allah di bulan Desember. Jadi di sini kami bertujuan mengadakan pameran kali ini. Salah satunya kami ingin mengajak salah satu memfasilitasi bagi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kota, khususnya di SD nomor 1 Anak Panjang ini yang belum sempat ke Museum Aditya Warman. Biasanya
sempat akan memasuki jenjang yang lebih tinggi. Jadi anggap aja ini sejarah prasejarah yang akan terjadi di luar sekolah, tapi kebetulan berada di sekolah. Gitu. Lalu untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu juga, kami mengumpulkan juga seandainya Bapak Ibu nanti kedepannya mempunyai keinginan membawa siswa-siswanya baik dari kelas 1 sampai kelas 6 ke museum, kami mempunyai program. Jadi apabila sekolah mau berkunjung ke museum, minimal 70 orang, minimal siswa ya, itu akan kami berikan diskon 50%. Jadi misalnya Ibu bayar 70 siswa itu dikali 3.210. Jadi nanti seandainya Ibu berkabar melalui surat kepada museum, mungkin via WA atau langsung mengirimkan surat, hal yang satu kami terima dari pihak museum, itu membayar 35 orang dikali 3.000 gitu. Jadi itu kita berikan reward kepada sekolah yang mau berpartisipasi atau yang mau mengajak siswa-siswinya ke museum. Itu bukan hanya di daerah Bapak Ibu, semua sekolah yang ada di Sumatera Barat, baik yang ada di Pulau Padang maupun di luar Padang, kami melakukan hal yang sama. Intinya bersurat buat tetap ada gitu. Dan untuk jadwal operasional museum itu dari hari Selasa sampai hari Minggu, jamnya jam 8.30 sampai pukul 16 WIB. Jadi khusus hari Senin libur ya gitu ya. Jadi kami tutup di hari Senin. Jadi kalau Ibu mau berangkat atau pergi ke museum itu hari Selasa sampai hari Minggu. Jadi nanti di situ banyak sekali koleksi-koleksinya, dari koleksi sejarah, ada juga dari alat peraga sains. Kami juga punya pusat informasi sains, ada juga alat peraga mengenai geologi, kita juga punya pusat informasi geologi yang bersama dengan Kementerian ISDM. Itu bagaimana terjadi gempa, beberapa itu juga punya itu. Lalu kita juga punya pojok digital, itu bantuan CSR dari PT Simpanan Ibu. Jadi adik-adik bisa memanfaatkan peralatan ini sebagai pojok digital, jadi menggunakan layanan wifi gratis dari museum. Lalu banyak lagi sebenarnya kegiatan dan program kami Ibu dari museum di Rumah, ada juga belajar bersama. Itu biasanya kita mengundang sekolah-sekolah dari TK, SD, SMP sampai SMA untuk datang ke museum mengenai tema kita belajar bersama. Kemarin kami itu mengenai alat transportasi ya kamus, alat transportasi tradisional mungkin yang dulu kita tahu. Sekarang ada ya salah satunya pedati. Sekarang kan kita ini beli pedati. Nah atau sekarang kalau BI masih ada walaupun sedikit gitu, masih ada lagi pengenalan yaitu alat tangkap ikan tradisional gitu. Ya intinya yang bakal kita lakukan karena kalau kita itu sudah ada sebagainya. Jadi sekali lagi terima kasih atas bantuan dan partisipasi serta sambutan yang hangat dari keluarga besar SDN 01 Alumni Panjang, Ibu dan teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan yang ingin kegiatan ini mungkin setiap tahun kita juga pengennya seperti itu, tapi sekali lagi tergantung dari Anda dari pusat. Karena bagaimanapun kami museum termasuk salah satu bantuan dana dari pusat ini. Karena kalau untuk kami dulu belum ada. Jadi pengenalan museum pertama dari kami. Nanti selanjutnya akan berlanjut perkenalkan oleh pengunjung kami Ibu mengenai baik itu foto-foto, baik itu koleksi yang ada di kami. Sekali lagi adik-adik, nanti harus ada yang bertanya ya, sebanyak-banyaknya gitu yang bertanya. Sekali lagi nanti kita ada sedikit hadiah buat adik-adik gitu. Jadi namun tidak perlu semuanya ya. Jadi sebagian dari teman-teman nantinya bilangnya bukan tidak tangan kosong, ada hadiah yang akan dibawa. Tapi sekali lagi dicatat apa informasi yang diberikan kakak pemandu, nanti tanyain gitu. Siapa tahu nanti atau siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari kakak pemandu juga akan dapat hadiah. Baik yang bertanya maupun yang bisa menjawab pertanyaan nanti kita kasih hadiah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya, maka sambutan dari Bapak Pemimpin kita kepada Bapak Zulfa Rizal SPDMM dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maaf yang sama-sama hormati Ibu Ala BPD dan semua asbab perusahaan yang dalam hal ini akan memperagakan barang-barang yang ada di museum Jerman beserta kemudian yang hormati ibu-ibu dan bapak-bapak dari SG01 dalam Mandang yang telah menyediakan tempat dan telah mengatur anak-anak masuk ke dalam rangka pameran. Kemudian yang kami banggakan anak kami semuanya kelas 4, 5 dan 6 yang hadir di ruang ini, yang sebentar lagi mungkin akan bertanya-tanya mengeksplorasi berkaitan dengan barang-barang yang kita lihat di kami. Syukur alhamdulillah pagi ini kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat beliau. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita hadir di ruang ini dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Pertama, untuk kami sampaikan hari ini kepala sekolah kita sedang sakit. Di setiap operasi kemarin belum hadir di ruangan ini. Mungkin ibu-ibu mungkin tentu saja kemarin dengan kawan-kawan guru yang ada di sekolah ini. Yang kedua, mungkin kami pertama kami terima kasih sekali dapat bagian di kecamatan kami, walaupun mungkin di Kabupaten Solo mungkin satunya ya, bagian sekolah yang dapat atau diberikan pameran dari Museum Adi Utama. Kemudian kami mungkin juga perlu memberikan informasi ke Ibu. Tadi kan sudah diantarkan oleh salah seorang guru kami berkaitan dengan kegiatan ini. Itu memang benar, museum ini kan kalau misalnya kalau kita pribadi mungkin ada di sana, tetapi yang anak-anak itu jarang diminati oleh anak-anak di zaman ini. Tidak diminatinya itu mungkin karena kita memang salah satunya adalah sosialisasinya yang mungkin belum sampai dengan adanya kegiatan pameran keliling ini, rasanya ini nanti bisa membuka sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bandung, sehingga nanti dapat ikut datang ke museum itu. Terus terang saja kalau kita lihat sisanya museum ini kan kita lewat saja di dalamnya, kan gitu lewat jalan di museum itu saja yang banyak. Nah ini apa yang museum di Jerman ada banyak, tapi yang ekspor ke dalamnya tidak ada. Mau benar. Dan
dan lewatnya sangat akan dan dari agak ke pantai ya lewat. Jadi dengan adanya kegiatan ini tentu adalah salah satu kami atas nama koordinator wilayah kita menginginkan termasuk Pak Mandi. Terima kasih sekali ke Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk melakukan pameran ini di salah satu sekolah kami yang ada di Kecamatan Manggarai. Perlu kami sampaikan di Kecamatan Manggarai ini itu ada 41 SD, 41 SD negeri dan swasta. Jadi mungkin kita salah satu SD ya, kebetulan ini adalah juga SD kedua di kecamatan kita. Ini dapat kepercayaan hari ini untuk sebagai tempat pameran keliling musim hijauan. Tentu nanti kepada anak-anak kita berharap juga nanti itu dia tidak hanya sekedar melihat. Itu tadi adalah nanti kita berharap memang anak-anak kita bertanya sehingga nanti dapat penjelasan dari pihak museum kepada anak-anak kita. Misalnya kalau terlihat yang sebelah ini ya, ini di sebelah ini ya, ini misalnya ini adalah batu tulis ya. Anak-anak hari ini tidak kenal batu tulis ini, tapi kalau misalnya kami itu kenal. Kami kelas 1 SD menggunakan batu tulis untuk belajar SD tahun 73 ya. Kami kelas 1 SD tahun 73 itu pakai batu tulis. Tapi anak-anak kita hari ini dia tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya ya. Misalnya itu. Lalu mungkin yang lain, mungkin ada yang ini gambar, mungkin ada ini piring yang dipamerkan itu mungkin bagi anak kita mungkin biasa saja lihat. Biasanya yang ada di museum itu kan ada nilai lebihnya. Misalnya kalau misalnya kita piring gagal, itu mungkin nanti bagi anak kita mungkin juga ada penjelasan. Lalu juga kepada Bapak dan Ibu tentu juga kita eksplorasi juga nanti. Mungkin itu ya. Jadi kami bangga sekali kami dapat satu sekolah di kecamatan kita sebagai tempat untuk pameran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang besar kepada Ibu dan Bapak dari museum yang sudah berkenan datang ke sekolah kita. Kemudian banyak maaf. Kemudian mungkin ada pelayanan kami di sekolah ini ada yang berkenan Bapak Ibu, misalnya mungkin kurang terlayani mulai dari kemarin ya, mungkin kemarin ada yang menelpon itu kami mungkin tidak angkat ya, kemudian ditelepon lagi oleh ini mungkin ini minta maaf tapi tapi saya barangkali terima kasih kita ucapkan kepada Bapak untuk acara yang kita tunggu. Kalau anak-anaknya masih bersuara, tidak kita lanjutkan. Bisa tertib sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Kalau masih bersuara tidak kita lanjut.
menyediakan waktunya bersedia hadir dalam kegiatan pameran museum keliling yang kami laksanakan pada hari ini. Nah, ya, saya ke depan ini lebih dekat dengan adik-adik. Dan udah siap catatannya ya? Oke, mantap. Sebelum kita mencatat lanjut, Ibu mau tanya dulu, apa itu museum? Belum angkat tangan. Angkat tangan siapa yang paling cepat? Oke, kita hitung ada banyak di 1, 2, 3, 4 di belakang 1, 2, 3. Oke, ada 8. Nanti jawaban yang paling mendekati dengan museum kakak kasih hadiah. Ya, jadi yang kita mulai dulu dari yang di depan. Apa itu museum? Tempat barang-barang kuno dan barang-barang yang bersejarah. Oke. Nah, yang kedua? Museum adalah tempat yang menyimpan barang yang antik dan hewan yang sudah punah. Kok mundur? Tadi angkat tangan? Ya, yang di belakang nah, Ibu mau ke belakang aja lah. Apa itu museum? Ya, silakan. Tadi kayaknya udah. Museum adalah tempat barang-barang kuno. Lain lagi ya. Tunggu dulu. Yang ini belum tak beli. Tempat pameran barang-barang bersejarah. Kayak ini ada perempuan satu, ini mantan perempuan ya. Museum adalah pameran untuk barang antik atau barang kuno. Museum untuk pameran. Ya, silakan. Museum adalah tempat barang-barang peninggalan sejarah. Tempat barang-barang peninggalan sejarah. Nah, ya silakan. Museum adalah tempat pameran fosil-fosil kuno yang jarang kita ketahui. Ada lagi ya, silakan. Museum adalah tempat barang-barang bersejarah. Ya. Baik, waktunya habis. Sekarang kita tanya dulu sama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, Ibu Yani dan Pak Agus, yang paling mendekati dari jawaban tadi yang mana? Baik, hasil diskusi kami yang menyimpan barang-barang bersejarah tadi yang nomor 2 siapa yang jawab? Ayo silakan maju ke depan. Kakak ada hadiah. Depan dulu. Ayo buka jaketnya dulu ya. Bagi yang mau bertanya dan yang menjawab pertanyaan, kami kasih hadiah. Walaupun tidak banyak, tapi ini kenang-kenangan juga lah dari kami. Jangan dilihat dari nilainya. Semoga ini bermanfaat juga bagi adik-adik. Ini siapa namanya? Kelas berapa? Kelas 6. Baik, ini
Kakak kasih hadiahnya dari museum. Ya. Alhamdulillah. Ayo silakan kembali ke tempat dulu. Baik, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Ayo, tenang dulu, tenang, masih ada sekitar 19 hadiah lagi. 19 orang yang beruntung. Nah, Ibu menjelaskan dulu lanjut menurut hadiah. Kita berkali catatan, museum itu adalah tempat sebuah lembaga atau yayasan di mana dia bertugas mengumpulkan, menyimpan dan merawat benda-benda tinggalan dan bernilai sejarah dan budaya. Itu dia museum. Apa-apa bendanya? Nah, salah benda-benda tinggalan sejarah dan budaya itu pun sudah diatur dalam undang-undang permusiuman. Salah satu syaratnya adalah koleksinya sudah berusia minimal 50 tahun. Nah, kalau di Museum Aditya Warman sudah ada yang ratusan tahun koleksinya. Nah, ini dia. Nanti ada bisa lihat ke sana. Ya, jadi tadi ada yang menyebutnya menyimpan, ya kita kami simpan. Museum punya 6.318 koleksi yang terdiri dari 10 jenis koleksi. Yang pertama ada koleksi biologika. Ini alsetan atau hewan-hewan yang diawetkan. Boleh dicatat yang mau mencatat, yang pernah nanti mana tahu penasaran kan ada pertanyaan atau mau menjawab pertanyaan dari kakak. Ya, biologika. Nah, ini koleksinya apa? Kalau kami bawa di sini, nah ini kami bawa tupai 3 warna. Ini tupai 3 warna. Ini contohnya aja. Kalau di museum ada harimau, ada beruang madu, ada ular kobra yang ya. Nah, ini dia. Ini tupai 3 warna. Kalau di sini masih ada tupai Dede? Masih. Warna tupainya apa? Warna coklat ya. Kalau itu 3 warna itu sudah sangat langka. Nah, ini hewan-hewannya dilindungi oleh negara. Ada undang-undangnya. Kalau yang berniat berburu, melakukan perburuan liar ketahuan ini bisa dihukum, ya ditangkap, dihukum, didanakan. Ya. Nah, ini dia koleksinya. Offsetan. Nah, ini museum kenapa bisa ada koleksinya? Ya, salah satunya itu adalah salah satu jenis koleksi di Museum Aditya Warman. Nah, ini juga kita dapatkan salah satunya dengan cara ya hasil apa namanya dari masyarakat juga seperti itu. Ini 3 warna, ada warna coklat, hitam, putih atau pink. Nah, itu ya tupai 3 warna. Ya, yang di belakang sabar aja, nanti ibu kasih kesempatan lihat. Ya, jangan berdiri nanti saking semangatnya, ada tahu pula nanti keinjak lagi normal di sebelah. Ya. Nah, ini ada tupai 3 warna itu biologika. Terus ada koleksi arkeologika. Nah, ini arkeologika. Ini peninggalannya, benda-bendanya itu peninggalan prasejarah dan sejarah. Nah, ya arkeologika. Ini kalau di sini kami bawa kapak batu. Kapak batu. Ya, ini zaman megalitikum, zaman batu besar. Nah, ini ada kapak batu. Di sini kalau sekarang kita kapak pakai apa sekarang kapaknya? Dari besi ya. Kalau zaman dulu terbuat dari batu. Nah, ini buktinya ada yang asli dari Sumatera Barat ya. Peninggalan zaman megalitikum, zaman batu besar di Sumatera Barat. Ada contoh lainnya seperti
museum. Kalau sekarang belum kategori koleksi, tapi 50 tahun lagi. Contohnya kami bawa uang 5 rupiah sama uang sen. Uangnya. Ini ada nih, nanti kita bisa lihat. Di sini kita bawa juga uang, ya uang setengah sen sama uang 5 rupiah. Ada belanjanya, jajannya kalau sekarang apa? Hah? 10.000. Oh, banyak nih, 15.000 satu hari. Ya, ada 50 ada. Ya, nah sekarang kalau dulu zaman uang 5 rupiah itu sudah sangat banyak. Nah, jajannya dulu ada setengah sen, 1 sen, ada 10 sen. Nah sekarang kalau dihitungkan dengan uang jajan kita sekarang memang jauh berbeda. Jadi adik-adik semangat belajarnya, ya. Selanjutnya ada tadi aku bilang heraldika itu koleksi stempel. Nah ini stempel kalau ini stempel kerajaan Minangkabau. Nah ini stempel yang di sebelah sini ya. Ini kerajaan. Ini tulisannya tulisan Arab bahasa Melayu. Ya nanti kita sama-sama masing-masing akan melihat. Nah ini ada kesempatan bertanya. Ya, nah ini dia koleksinya. Ini museum Aditya Warman itu kan belum banyak koleksinya. Selanjutnya ada koleksi seni rupa. Ya, seni rupa itu seperti lukisan seperti itu. Nah, di museum ada kita ukiran kayu tadi hiasan dinding. Ada rumah gadang yang punya ukiran. Nah, itu seni rupa juga tuh. Seperti itu. Tapi kalau di museum kita dijadikan ukirannya yang sudah kita buat dengan kayu itu jadi koleksi. Ada juga kepala pintu. Yang di belakang boleh? Hai. Halo. Fokus ya, nanti di belakang aku bagian hadiahnya. Yuk, selanjutnya ada koleksi naskah. Nah ini filologika namanya. Naskahnya tulisannya itu bervariasi kan. Kalau di museum kita rata-rata tulisan Arab. Tapi ada Al-Quran, ada hadis, ada kitab fikih, ada juga bacaan seperti cerita Raja Dilakwa, Muslim Akari, dan lain-lain. Nah ini kalau catatan-catatan kayak buku itu tulisannya tulisan Arab bahasa Melayu. Ya, ada. Kalau sekarang ada program belajar baca tulis Arab Melayu nggak Bu? Tidak ada ya, sangat disayangkan ya. Ya, sangat disayangkan sekali ini masih. Ini koleksi kita nih. Ini naskahnya buku. Di fikih tulisannya tulisan Arab tapi bahasanya bahasa Melayu. Arabnya ada betul lagi, nggak ada tanda baris, kata bacanya nggak ada. Seperti itu. Nah itu filologika. Selanjutnya ada koleksi geografika. Nah koleksi geografika atau geologika. Nah ini ada batuan. Siapa yang suka pakai batu cincin di sini ada Bu? Hah? Nggak boleh ya? Ya, nggak boleh. Kenapa? Ya jarang ini risikonya kalau ke batu cincin enggak. Ya. Nah tapi kalau di museum urusan hubungannya kenapa? Urutannya itu kita ada batu obsidian. Yang kami bawa batu obsidian. Sepertinya kalau di museum ada nikel, ada batu bara. Nah ini koleksi geografika mineral bumi. Hasil dari kalau bahasanya kita tuh sumber daya alam. Ya, ada nikel, batu bara, obsidian, timah, ini nggak ada di museum. Nah ini banyak ada namanya batu konglomerat juga. Ya batu konglomerat. Ini tempel-tempel kan banyak. Ini kalau saya kakak belajar dulu kelas berapa ya? 5 atau kelas 4 SD itu tentang batuan pelajaran IPA. Tapi mungkin materinya udah berbeda sekarang. Ya Bu ya. Udah banyak revisi. Nah selanjutnya ada umban tali. Nah umban tali ini koleksi historika namanya. Ya koleksi historika.
sebelum ibu mulai cerita ubat tali, anak-anak ibu ini ada yang pernah lempar buah pakai kayu nggak atau pakai sendal? Pernah ya? Gimana kalau lempar? Buah apa yang dilempar? Mangga, apa lagi? Terawih. Les punya awak yang dilempar. Baik, kalau tidak minta tuh ya air kayak gimana? Ya, jadi mulai dari kamu tadi itu istilah gunanya untuk melempar, lempar. Awalnya dulu untuk melempar musuh pertanian. Ada yang pernah lempar nggak kalau ngambil punya orang tanpa izin dilempar nggak? Kok pengalaman semua deh? Punya pengalaman ya? Ya, nah maksud ibu ini kalau kalian ngambil uang nanti ketahuan ya sama pemiliknya. Aduh sebut Nah kalau dulu ubat tali itu digunakan untuk melempar musuh pertanian. Musuhnya apa aja? Gak hanya hewan-hewan dia yang mengganggu tanaman, tapi juga manusia pertanian mencuri seperti itu. Selanjutnya nanti ubat tali itu kalau dia pergi ke hutan ketemu pohon buah. Pohonnya tinggi ya, dilempar pakai umpan tali. Umpan tali itu isinya batu. Dan itu ada kulit luarnya terbuat dari kulit kayu. Dan nyaman kulit kayu. Jadi sekali jalan sekali lempar. Makanya bukannya tadi siapa yang pernah lempar? Buah. Ya kalau sekarang kan udah ganti nggak harus umpan tali, udah ganti tongkang. Ya. Nah selanjutnya ini umpan tali ini dulu ya pernah digunakan juga untuk tawuran. Ya, dulu tawuran antar nagari dilaksanakan itu adanya itu di tanah netral atau tanah rajo. Kalau sekarang ada yang berniat tawuran nggak? Ya jangan ya, jangan sekali-kali tawuran karena itu tidak baik. Depan yang merugikan kita. Nah, selanjutnya ubat tali ini juga pernah digunakan, ya tidak hanya pernah, memang digunakan untuk melempar para penjajah yang datang menjajah negeri kita. Nah, ini dia ubat tali. Jadi setiap koleksi yang ada di sini ada yang punya ceritanya, ada kisah di baliknya. Nah itu dia kenapa dia bisa bernilai sejarah, budaya dan juga menjadi koleksi di Museum Aditya Warman. Selanjutnya ada piring. Nah, piring. Sekarang kakak mau nanya, tadi sekilas lihat piring ini enggak? Baik. Ini keramik. Kalau ini dari Cina. Ini dari Cina. Bukan made in Cina sekarang, tapi 50 tahun yang lalu. Nah, si koleksinya masuk ke Sumatera Barat itu melalui jalur perdagangan. Nah, di mana perdagangannya dulu itu ada di pelabuhannya di Pariaman. Nah, ini keramik-keramiknya. Dinastinya pun bervariasi. Kalau di museum ada dinasti Yuan, Shang, Ming, dan Qing. Nah, ini dia salah satu koleksinya. Ya, jadi perhatikan. Nanti tiba-tiba ada pertanyaan ya. Nah, ini koleksinya itu koleksi keramologia. Ya, keramologia, koleksi keramik. Iya, koleksi keramik. Nah itu dia. Nanti mungkin ada adik ya, mama atau neneknya punya piring, punya kunci disimpan di dalam lemari. Bisa jadi itu benda jalan atau benda bernilai sejarah yang dijaga oleh orang tua kita, orang tuanya. Dan keramologia. Selanjutnya itu ada batu tulis, ada alat tulis. Itu koleksi etnografika. Ya, koleksi etnografika. Ini kalau koleksi etnografika ini sebenarnya banyak jenis, banyak koleksi di dalamnya. Kalau di museum kami punya 3.000 koleksi lebih, ya,
Mbak yang bertanya. Ya, ini buat yang mau bertanya ya. Nah ini untuk adik, siap. Biasanya ini. Ya, silakan. Nah, baik, adik-adik tadi pertanyaannya dari mana koleksi ini didapatkan? Ini sebenarnya koleksi kalau yang kami bawa ini rata-rata kami dapatkan dari Kabupaten Magelang. Rata-rata. Tapi kalau di Museum Adi Jawaman koleksi 6.318 itu kami dapatkan dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, bervariasi, ada dari Solo, Padang, ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Agam, Tanah Datar. Jadi kami bertugas itu tidak hanya pameran aja, tapi kami juga namanya mengumpulkan. Nah ini kami datang ke daerah-daerah nanti Pak Ibu, kami data dulu koleksinya ada apa saja, dari ciri khasnya di sana. Kami data. Bahkan sekarang kami ada namanya pengayaan, itu pendataan koleksi yang ada sama masyarakat. Tujuannya apa? Nanti apabila kami ada pengembangan di sana ya, ada kegiatan pengembangan, mungkin salah satu itu jadi di sana akan lakukan pendataan ulang tujuannya apa, seperti itu. Jadi nanti hasilnya kayak hasil kajian yang muncul. Baik, adik-adik ada yang mau bertanya lagi? Ya silakan, ini ada yang berbuat satu lagi. Tupai dari tahun berapa? Ini kalau nggak salah itu ini berapa tahun Pak? Karena udah seumur museum. Ya, tupai ini dari awal museum berdiri itu ada. Ya, museum. Ya. Museum berdiri itu 1974. Kalau diresmikannya 1977. Jadi sudah semenjak 1977 sudah ada tupainya. Langsung kalau museum Aditya Warman itu museum provinsi. Nah di museum provinsi itu kategorinya kategori umum yang 10 jenis tadi yang disebutkan. Nah ini koleksinya. Ya sama di kabupaten 50 kota juga itu. Nanti awal-awal banyak di sana. Ini hadiah ke depan dulu deh. Depan. Kita kasih. Kita balik dulu teman-temannya dapat hadiah. Nah ini hadiah dari silakan dulu. Ya baik, selanjutnya kakak lagi yang mau bertanya sama dia. Dulu kita mau bertanya. Tadi ada beberapa koleksi yang kakak sebutkan. Nah, ada kalau catatannya full, nah berarti bisa jawab itu. Ya, kalau catatannya bagus ya. Nah, tenang dulu, siap-siap ya. Angkat tangan pertama, ini ada Bapak Guru di belakang bantu ya. Siapa yang angkat tangan pertama kali? Duduk dulu. Ukiran kayu jenis koleksi apa? Nah ini di depan. Koleksi apa namanya? Salah. Hah? Oh ya silakan berdiri. Seni rupa ya. Nah, yuk silakan duduk. Sudah ada 4 hadiah ya. 4 hadiah yang sudah kakak share. Nah sekarang kakak mau lanjutkan dulu kegiatan museum itu apa aja. Nah adik-adik perhatikan, nanti bisa lihat sama-sama. Di museum koleksi-koleksi yang ada yang ibu sebutkan 10 jenis tadi, itu ada namanya kami lakukan kegiatan registrasi di data. Jadi nanti ada nomor, jenis, dan inventaris. Nah itu dia ada yang sebutnya ada kampanye seni. Ada petugasnya yang melakukan registrasi. Terus ada namanya
menjadi apa ya, bencana yang besar waktu itu, dan ada 300 lebih koleksi keramik yang pecah. Nah, beliau lah yang melakukan namanya restorasi atau konservasinya. Beliau melakukan perbaikan terhadap koleksi tersebut. Terus ada nanti koleksinya kayu, misalnya agak renggang karena terlalu panas, ya, bahasa kitanya retak. Nah, ini nanti koleksinya itu tidak dibiarkan saja, tapi di Pak Albus nanti ada ilmunya gimana caranya koleksinya biar nggak renggang seperti itu. Nah, itu dia tugas dari konservator. Nah, tadi setelah kami data, setelah kami konservasi, lalu kami lakukan penataan di ruang pameran. Nah, ini dia ada fotonya. Kalau sekarang tempatnya ada, nah, ini ada peta pamerannya. Ya, itu dia penata pameran. Nah, seperti itu. Setelah dilakukan penataan, nanti kami ya, nah ini ada foto juga foto museum. Kalau ada kunjungan-kunjungan dalam bentuk rombongan, nah ini kami pandu datang ke museum. Sekarang pemandu kami ada 2. Nah, ini dia pemandunya. Yang di depan ada foto ibu yang cantik. Ya, kalau bukan kita puji siapa lagi ya kan? Nah, kebetulan di kemarin kantor pemandunya di museum gitu. Pemandunya ibu aja udah cantik-cantik. Nah, ini ada 2 nih, kami sambung. Nah, ini kami kasih penjelasan seperti yang ibu jelaskan. Tapi kalau di Museum Aditya Warman itu waktunya bisa lebih lama. Kenapa? Koleksinya banyak yang ditayangkan. Nanti paling akhir ada istimewanya bisa masuk ke labirin kaca. Iya, ke labirin kaca. Itu yang tadi dibilang kita masuk ke labirin kaca, nanti masuk ke lihat hewan-hewan. Nah, ini disediakan pula diorama untuk hewan-hewan. Ada harimau, beruang madu, nah itu ya. Ada burung pulau, seperti itu. Ya, nanti ada bisa lihat. Nah, terus nanti ini ada foto ya, foto pakaian adat. Nah, ini pakaian adat bertapadan, suntiang. Kalau alat panjang, baju adat barunya bahan. Sama bu? Sama ya? Tapi kalau sebenarnya Solo ini beda. Ya, karena kalau sekarang yang pendapat ini itu memang masih agak kurang juga, karena setahu kami Kabupaten Kota ini punya banyak pakaian, apalagi Pernagari. Dan bukan perkecamatan tapi Pernagari ada pakaian adatnya seperti itu. Nah, ini dari pakaian ini kami sudah melakukan pendataan perlukan juga. Ini pelan-pelan. Ya, salah satu faktornya itu dari biaya yang disediakan itu biayanya dari pusat. Ya, seperti itu. Nah, nanti ada kalau ke museum. Nah, museumnya itu berbentuk rumah gadang. Rumah gadang dengan tipe gajah maram. Ada 6 gonjong. Nah, baik, ayo ada yang di belakang tenang dulu. Halo, ayo dulu. Nah, sekarang ibu mau bertanya lagi. Ya, mau tanya. Ya, kalau catatannya benar. Ya. Siapa yang melakukan perawatan koleksi di museum? Yang di ujung apa? Oh ya, benar, konservator. Ayo berdiri. Nanti. Ya. Ini kok apa yang banyak yang dapat sekarang ya? Ibu-ibunya kemana? Nah, tadi apa namanya, konser? Nah, selanjutnya apa tugas dari petugas registrasi museum? Tugasnya apa? Ayo, silakan. Tadi udah ya? Udah dapat. Kalau udah nggak dapat lagi. Kalau udah pasti mana? Hah? Mohon maaf.
mohon maaf salah lagi. Ayo, ada lagi? Nah, hah? Ada belum ya? Silakan. Ya, mendata koleksi ya kan? Mendata. Yuk, duduk di sini dulu. Ada melakukan pendataan koleksi. Nah, ya, jadi itu tugas registrasi, melakukan pendataan. Kalau orangnya di YouTube yang disebut register. Ya. Pas, udah pas. Nah, oke. Sampai di sini, ya. Ada yang mau bertanya nggak satu orang? Ini yang penonton lagi ya, ada banyak yang lagi. Yang di belakang juga ya. Di belakang Bapak. Silakan. Berapa dulu yang di kita main sini yang ini. Yang tengah. Ayo, sini dulu. Mau bertanya ya? Ya, sabar dulu, sabar. Ini, yuk, mau tanya tentang apa? Ya, dulu. Tunggu sebentar. Namanya siapa? Cynthia. Cynthia kelas berapa? 4. Jadi pertanyaannya apa? Oke, ini tadi tahun berapa ada di museum? Wah, boleh kok, boleh hadiahnya. Nah, ini nanti ibu jawab ya. Ini hadiahnya dari nah, baik, silakan dulu. Baik, adik-adik, ini tadi pertanyaannya dari tahun kapan piring ini ada di museum? Kalau sebenarnya koleksi-koleksi yang ada di museum itu sejak awal museum berdiri tahun 1974 itu mulai bangunannya, kemudian 1977 diresmikan. Nah, sejak diresmikan itu koleksinya sudah ada di museum, gitu. Jadi 74 kami melakukan namanya bangunan didirikan, pemerintah melakukan pendataan koleksi sekaligus mengumpulkan koleksi-koleksi yang ada di Sumatera Barat. Tentunya ketika sudah diresmikan, koleksinya sudah ada seperti itu. Baik, satu pertanyaan lagi. Aku nak. Yang mana yang ini? Yang mana? Aku nak Kak Bo. Yang cewek yang kita. Yang mana? Ya, yang kita lihat dulu. Aku dulu salah. Berdiri sini. Siapa namanya? Kelas berapa? Kelas 6. Ini yang mau ditanyakan apa? Gimana cara menggunakan telepon engkol? Nah, ini sebentar. Ini telepon engkol ini nggak banyak ininya ya. Kalau ini diputar dulu namanya pakai kabel. Ini ada talinya, tali diapain diputar dulu. Nah, ini dia alatnya, ada tombol untuk diputar seperti itu. Jadi ada penomoran, ada caranya, ada kabelnya juga, tapi ini kabelnya kabel lama. Nanti ya diputar baru nggak diputar. Nah, ini sudah masukkan kita gunakan. Baik. Dan aman di depan. Aku nak tanya. Ini ada semangat menonton. Baik.
ya yang baju putih silakan. Tanggalnya ya, kalau salah mohon maaf lagi. Ayo berdiri di sini. Ayo namanya siapa? Azim. Atas. Nah, tanggal berapa musimnya di sini? Salah. Kakak boleh salah. Dia tanggalnya tanggal berapa? Ayo. Tanggal berapa? Yang di belakang lagi, yang di belakang lagi, saya yang di belakang. Dulu. Udah kan? Kalau tidak kasih kesempatan. Ayo. Hah? 9? Mohon maaf salah. Ya. Ayo. Ini boleh yang ini kelas berapa ini? Kelas 3. Semangat datang. Tahun berapa nak? Tahun berapa nak? Hah? Berapa? Jelas. Hah? 16 Maret raya. Tepuk tangan dulu buat aku ini. Ya. Sini dulu. Ini ada adanya kelas 3 yang mau datang di sana ya. Ya silakan. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, ayo di tengah sini lagi. Dan di belakang kebagian. Ya, pertanyaannya, berapa jumlah koleksi museum? Berapa? Ya, 6.318 ya. Ke depan kita ambil hadiahnya dulu. Ya, ini ada cepat nih. Ya, silakan berdiri di sini dulu. Makasih ya. Nah, ya sebelum kita lanjut biar nggak kering suaranya, kami ada snack untuk adik-adik. Yang paling tenang nanti dapat snack. Nah, duduk yang rapi. Kalau sekarang nggak bisa. Ya, yang paling tenang nanti dapat snack. Yang paling tenang. Ya. Nah, siapa yang paling tenang? Nah, ini yang paling tenang. Ya, yang paling tenang duluan ya. Ini rewardnya paling tenang. Ya, rewardnya ini ada juga ada snack yang paling tenang. Jadi tenang dulu, ibu kalau mau bertanya angkat tangan tenang aja. Kalau nggak dapat snacknya nanti ya. Nah, baik adik-adik, sekarang kakak mau nanya lagi. Tenang ya. Nah, pertanyaannya, tadi pertanyaan tahun diresmikan. Sekarang tahun berapa museum didirikan? Nah, ini yang mesti. Nama Mary ini dulu apa? 74. Berapa? 1974. Ya, 1974 ya, ke depan. Ada teman-teman ini dari tadi semangat berdiri terus. Ya, nah ini udah hafal gitu catatannya nih. Nah ini ada hadiahnya dari pihak museum ya. Ya, silakan tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Nah, jangan berkecil hati, masih ada beberapa hadiah lagi. Kita semangat. Ya. Ya. Nah, selanjutnya ibu mau bertanya.
Apa? Yang perempuan? Udah, kalau udah enggak lagi. Hah? Geo? Maaf salah. Ini udah? Kalau udah enggak lagi, yang di belakang yang udah jilbab biru. Tunggu dulu. Ya, di depan. Ini lagi kak. Nulis mati. Apa? Nulis? Matika yang jilbab biru ya. Kita ambil hadiahnya dulu. Ini ya, nulis Matika. Namanya siapa ya? Kelas berapa? 6. Kelas 6. Ini jadi mata uang itu termasuk koleksi apa? Nulis Matika. Nah, ayo kita lanjut lagi, tetap tenang. Ya, yang paling penting nanti dikasih snack sama ibu ini ya. Yuk. Nah, koleksi kapak batu termasuk jenis koleksi apa? Salah, maaf. Belum. Tadi yang di sini yang Arkeologika, ayo depan. Nah, ini dia. Ya, kapak batu itu koleksi arkeologika. Dijawab yang benar. Nanti belum ada kesempatan untuk bertanya nanti ya. Apa angkat tangan? Mau bertanya? Mau tanya tentang apa? Pernah bertanya? Aku nak nanya. Kenapa? Kenapa kalau pilih tadi udah ditanyakan yang lain? Tenang dulu, tenang. Kayaknya kalau pertanyaannya sama dengan yang tadi, maaf lagi. Tunggu dulu. Yang paling tenang ibu pilih yang bertanya. Ya, nah udah dapat. Kalau udah berarti nggak lagi ya. Tenang dulu, tenang dulu. Tenang dulu, duduk dulu. Yang bentar dia yang tangan apa? Nah, tadi udah ditanyain. Ya. Nah, sebelum kita nanti sampai depan lagi ya. Kami menanyakan. Yang menulis buku yang mana nih? Dekat mana? Dekat batu, berarti ada bukunya. Yang mana ceritanya? Nggak ada deh batunya. Yang mana? Yang mana ceritanya? Ini. Apa pertanyaannya? Ditulis sama siapa? Tadi kelas berapa? Ya, boleh bu satu hadiah lagi. Ini hadiahnya. Nah, ini tadi nanya siapa yang menulis. Ini ditulis oleh ulama-ulama yang memimpin di Surau. Ya, silakan kembali ke tempat. Tenang dulu, tenang. Ya, sabar.
yang bertugas sebagai pembimbing atau pemandu itu disebut apa? Membimbing? Ya. Udah ada dua bisikan tadi. Kita ganti pertanyaannya. pertanyaannya untuk anak kelas 5 karena dari tadi kelas 5 tidak ada yang mewakili.
Ya, pertanyaannya nanti ada. Ya. Adik kelas 6 udah ada, dia kan perwakilan. Nah, mana kelas? Tunggu dulu. Kelas 5 baru. Mana kelas 5? Tunggu dulu, kelas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini perempuan. Yang laki-laki mana? Kelas 5. Ya sabar dulu. Orang sabar disayang Tuhan. Ada rezeki tertentu nanti itu ya. Nah, untuk kelas 5 ada mencatat tadi? Ada. Ada lihat di depan tadi? Belum lihat. Kelas 5 mana? Berapa orang kelas 5? 22. Nah ini siapa lagi? Oh ya, yang angkat tangan ini khusus kelas 5 ya, karena kelas 5 tadi perwakilannya belum dapat hadiah. Kalau kelas 6 udah banyak ini. Ya. Ya sabar dulu, ibu menghitung yang belum dapat. Kalau sudah dapat, ya ditunggu giliran lain ya. Kelas 5. Ya, kelas 5 ya. Kalau yang dari depan menjawab berarti nanti turun kelas ya Bu ya. Kalau kelas 6 yang menjawab berarti nanti turun kelas ke kelas 5. Ya. Nah, pertanyaan untuk kelas 5. Hiasan kepala pengantin perempuan Kota Padang. Apa namanya? Ya, benar. Satu dulu ya. Selanjutnya, tutup kepala laki-laki Kota Padang. Apa namanya? Deta. Salah, ada yang lebih tepatnya? Kelas 5. Ada. Apa? Ada nggak namanya? Mau turun kelas? Boleh turun kelas nanti ya? Hah? Memang? Kelas 5. Yang mana kelas 5? Mana yang kelas 5? Ayah ini? Hah? Salwa itu ada, tapi kalau yang Kota Padang asli enggak Salwa namanya. Ya, dia pakai peci itu. Nah, jawabannya pas ya. Nah, jadi jawaban yang benar kalau untuk anak Daro Kota Padang itu memang Suntiang. Kalau yang untuk Marapulainya Kota Padang itu disebut Ike. Nah, ya Ike. Nah, ini Ike tuh, dia pakai peci di Ike tuh di KB. Nah, itu dia. Kalau bahasa umumnya ya sama Deta. Tapi kan kalau di apanya kita detailkan lagi ada lagi namanya. Nah, tadi ada yang menjawab Suntiang tadi siapa? Yang kelas 5 boleh maju ke depan. Nah, ini hadiahnya dari Museum Yos. Ya, salam ya. Ya, kasihkan. Nah, kita. Baik, sekarang ini ada tadi udah bertanya, udah menjawab pertanyaan, udah. Sekarang Ibu mau siapa yang mau ke depan menjelaskan tentang benda-benda yang ada di depan ini? Iya boleh, tadi kan udah Ibu jelaskan nama-nama bendanya, jenis koleksinya. Ya, ke depan. Udah dapat hadiah tadi? Jujur? Yang tadi yang belum, yang siapa yang udah tadi dapat? Ini, kelas berapa? Kelas 6. Ya. Boleh silakan jelaskan di depan. Nih jelaskan 10 jenis koleksi tadi ada. Ya dia harus semuanya, kan di semuanya 10 jenis. Ada catat tadi. Nah kalau nggak ada catat nanti apa? Nah kembali dulu ke tempatnya ya. Nah yang perempuan, mana yang perempuan yang bisa menjelaskan yang koleksi yang ada di depan, yang udah Ibu jelaskan? Ada. Jangan berani. Yuk belajar berani. Yuk. Belajar berani. Kamu kelas berapa? Kamu kelas 6. Mau menjelaskan ke depan. Biar teman-temannya
Oh, enggak berani. Ada lagi? Yang kelas 5 mau enggak menjelaskan ke depan? Yang perempuan? Kalau udah dapat jangan, nggak boleh lagi anaknya. Iya, satu. Alhamdulillah teman-temannya belum kebagian ini. Ayo ibu, Bu Tantang menjelaskan koleksi yang ada di depan. Challenge, ya. Mau menjelaskan? Pergilah. Ada catat tadi. Udah bacain catatannya ke depan. Nah, ini anak-anak ibu nih gimana? Gilirannya semangat pada mau bertanya aja. Giliran ibu kasih challenge menjelaskan padahal udah dicatat. Ya, nggak ada yang berani. Ayo, ini kelas 6 yang mencatat siapa? Ayo belajar berani. Yuk. Ada. Baca catatannya aja ke depan, nggak berani? Hah? Mbak, aku. Siapa yang mau? Yang mau membacakan catatannya ke depan? Nggak ada berani. Ya, dibaca aja catatannya, kan udah dicatat. Ada nggak? Kecuali dia belum pernah dapat hadiah ya, nggak boleh dia aja. Nanti temennya nggak kebagian. Iya. Yang kelas 5 ada yang mau menjelaskan? Kelas 4? Kelas 4 mencatat tadi? Kalau kelas 4 mencatat berarti itu ada catatan, boleh dibacakan. Ada kelas 5? Nggak ada catatan, kok bisa nggak catat? Catatan kesimpulan aja. Ya berani. Ayo. Gila. Yuk, gantian kita jadi pemandu dulu. Nah, ya. Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malu sekarang kita belajar, tapi nanti kalau dewasa malu-malu, itu nggak ada mentalnya lagi ke depan nanti. Nah, ayo kita dengarkan hasil catatan temannya. Mana catatannya? Boleh Bu lihat. Banyak ya. Ada halaman belakang? Enggak, boleh. Silakan dibacakan catatannya. Museum adalah tempat sebuah lembaga atau yayasan yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan barang bersejarah. Di Museum Aditya Warman ada 6.318 koleksi. 1. Biologi hewan yang diawetkan. 2. Arkeologika kapak batu. 3. Herogika koleksi stempel. 4. Seni rupa berupa ukiran atau lukisan. 5. Filologika naskah atau teks. 6. Geografika batu obsidian, nikel, batu bara dan timah. Historika koleksi sejarah. Ukban tali gunanya untuk melempar musuh pertanian. Keramologika koleksi keramik. Etnografika koleksi alat tulis. Teknologika telepon engkol. Yang merawat koleksi museum adalah konservator. Registrasi museum tugasnya mendata koleksi. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, namanya siapa? Fiona. Fiona atau Viola? Fiona, ayo berdiri sendiri dulu. Tunggu dulu, berdiri, jangan malu-malu. Nanti tidak kebagian hadiahnya ibu bawa balik ke Padang. Nah, ini spesial ya bagi yang mau menjelaskan. Nah, ini salah satunya dia berani membacakan catatannya walaupun belum
mampu menjelaskan katanya, tapi dia mau membacakan catatannya. Nah ini lebih kurang catatannya seperti tadi. Nah, ayo silakan. Ya, rajin-rajin baca ya, semangat. Nah, oke. Nah, sekarang selanjutnya siapa lagi yang mau membacakan catatannya? Kelas 5 mana kelas 5? Nih yang di depan yang laki-laki ada mencatat tadi. Hah? Iya dibacakan. Silakan nih yang perempuan ya, bacakan ke depan. Jangan menunjuk-nunjuk teman. Kita beranikan, saya kak mau membacakan gitu. Ya kasih temannya lewat ya. Namanya siapa? Aisyah. Kelas berapa? Kelas 6. Berarti ini udah dapat hadiah belum? Belum. Ya, semangat untuk dapat hadiah dibaca. Ini catatannya ya. Pinjaman nggak? Oh nggak. Ya, silakan. Museum adalah tempat yang bertugas untuk menyimpan, menjaga, dan mengoleksi barang-barang sejarah. Tupai 3 warna sangat langka, sehingga hal tersebut dilindungi. Numismatika yaitu koleksi uang. Heraldika adalah koleksi stempel. Koleksi historika adalah koleksi bernilai sejarah. Umban tali dahulu digunakan untuk melempar musuh pertanian. Adapun itu binatang maupun manusia yang berniat mencuri. Umban tali juga digunakan untuk melempar para penjajah. Koleksi kronologika adalah koleksi keramik. Etnografika adalah koleksi batu tulis. Teknologika adalah koleksi seperti telepon engkol. Koleksi barang bersejarah di Museum Aditya Warman umumnya didapatkan dari setiap kabupaten Sumatera Barat. Tunggu sebentar. Ya, ada hadiahnya. Ya, tadi perbaikan sedikit, koleksinya didapat dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Dan juga sudah 2 kali tadi Ibu dengar koleksi stempel itu ditulis heraldika. Dia namanya heraldika, heraldik. Nah, itu. Bu perbaikan dikit ya. Makasih ya. Ya, salam dulu. Ya, silakan kembali ke tempat. Nah, masih ada lagi yang mau membacakan catatannya. Tadi kelas 6 udah, kelas 5, kelas 4. Hah? Iya, membacakan catatannya. Atau ibu guru mau bertanya ke siswanya, boleh Bu? Boleh. Dari Ibu ada pertanyaan. Kenapa? Catatannya bukan catatan pinjaman ya. Nanti dipinjam catatan temannya saya baca gitu kan. Yang untung dia, yang rugi teman gitu. Ada nggak? Ayo, ada? Ada nggak? Yang laki-laki ada mencatat tadi dan Pak? Baca lah catatannya. Hah? Nggak berani? Nggak lengkapnya kayak apa? Boleh Ibu lihat. Pertanyaan. Udah dapat hadiah tadi? Tunggu dulu. Oh, pertanyaan. Mau bertanya boleh, tapi sekarang ruangnya enggak ada lagi. Baca catatan ada? Ada catatannya? Boleh lihat Ibu catatannya? Oh, satu-satu lah. Nanti gimana pula lah hadiahnya dibagi 2? Boleh catatnya? Ini catatnya. Ini catat sendiri. Ya. Ya, boleh dibacakan ke depan. Ayo. Kelas berapa? Kelas 4. Nah. Ya, kelas 4 boleh. Silakan bacakan catatannya. Walaupun paling belakang ya,
menyimpan museum biologika, biologika, jam kadesi uang dahulu, koleksi naskah, koleksi batu bara, komerat, umban tali, isinya batu, penjajah setiap koleksi museum, piring keramik dari Cina dari tahun lalu, logika, koleksi keramik, etnografika, batu tulis pakai tinta, logika, tabung, log teknologi. Di Museum Legis Konservator 2029 bencana retak konservator penata pameran koleksinya banyak ruangnya. Adara, ya nanti catatannya diperbaiki, boleh pinjam catatan kakak kelasnya ya. Ini sebenarnya dia mencatat kalau benar apanya bagus nyambung sebenarnya, cuman ada beberapa banyak sebenarnya ketinggalan, tapi nanti dipinjam catatan kakaknya. Kakak sebenarnya apresiasi duduk di belakang mau juga mencatat. Nah ini yang di depan tadi tidak ada catatannya. Nah ini Ibu sangat semangat sebenarnya kalau kayak gini, walaupun catatannya sebenarnya urutan yang Ibu sampaikan nyambung, cuman memang karena di belakang karena baru kelas 4 belum ada dibiasakan menulis mendikte ya Bu ya, ada bedanya, tapi tidak apa-apa. Ibu benar-benar apresiasi nih ya. Salam semangat ya, rajin belajar ya. Silakan kembali ke tempat. Nah ini bagi yang mau berjuang, bagi yang mau belajar, walaupun catatannya nih tadi Ibu dengarkan seiring dengan yang Ibu sampaikan, hanya saja memang mungkin karena di belakang Ibu menyebut dia membuat kesimpulan. Nah ini ada yang tinggal-tinggal. Beda kalau kelas 6 dia catatannya udah bisa cepat, dia udah terlatih. Nah gitu. Nah sekarang Ibu mau kasih pertanyaan Ibu Yani? Hah? Boleh? Nih siap-siap pertanyaan dari Ibu kita, Ibu Kasuba. Oke, terima kasih Kak Mega. Masih semangat? Oke, terima kasih ya. Oke, ini pertanyaannya gampang sekali. Tadi di awal Ibu sudah mengatakan tentang museum. Dari jam berapa buka, dari hari apa ke hari apa buka, tadi sudah disampaikan di awal pengantar kami dari museum. Jadi sekarang pertanyaannya gampang sekali sih, kalau kalian masih ingat. Setiap hari apa Museum Aditya Warman buka? Tadi tunggu sebentar, Kak Mega tadi yang paling banyak bertanya dari kelas berapa? Kelas 4, kelas 5? Oke. Sekarang duduk dulu. Sekarang untuk yang pertanyaan ini khusus pertanyaan kelas 4. Kelas 5 dan 6 nggak boleh menjawab. Kelas 4 aja. Ya oke. Diulangi lagi ya. Tunggu, diulangi lagi. Tangannya di bawah dulu. Diulangi lagi. Pertanyaan ini khusus untuk kelas 4 ya. Jadi untuk kakak kelasnya yang kelas 5, kelas 6 dilarang menjawab. Itu yang pakai peci tolong tangannya ke bawah dulu, Nak. Oke, sekali lagi ya. Setiap hari
apa saja Museum Aditya Warman dibuka? Tunjuk tangan. Kelas 4 ya? Cuman kelas 4 saja. Kelas 5 dan kelas 6 nanti. Kelas 4, nanti kelas 5. Kelas 4, mana yang kelas 4? Oke. Oke, tadi yang menunjuk itu adalah yang itu yang baju putih. Yang perempuan yang baju putih, yang baju putih. Yang cewek yang baju putih. Oke. Kelas berapa? Kelas 4. Namanya siapa? Aira. Aira. Oke. Ngadepnya ke teman biar kelihatan. Tadi pertanyaannya apa? Setiap hari apa saja sih? Setiap hari apa saja Museum Aditya Warman buka? Oke, bisa jawab? Oke, setiap hari apa? Selasa sampai Minggu. Jam berapa? Oke, nggak apa-apa. Karena pertanyaan ini setiap hari apa ya? Oke, oke. Jadi siapa namanya? Aira. Aira dapat hadiah ya. Oke. Iya, terima kasih ya. Oke, oke. Ini Pak Armus, ada yang mau ngasih pertanyaan untuk? Oke. Tadi kelas 4, kelas 6 sudah banyak. Sekarang khusus kelas 5.